Halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam semua, ada Kang Andi, Kang Wibi, Teh Iin, Teh Ina. Oke, kita mulai Malam seadanya dulu aja kok. ya. Malam Malam-malam. kok. Nanti biar yang ini yang nyusul aja ya. Iya, siap. Jadi kita malam ini temanya handling objection. Nah, handling objection ini biasanya yang sering kita pertanyaan-pertanyaan atau objection-objection yang sering kita temuin di lapangan. Ya memang ini bukan 100% kalau kita menguasai ini pasti 100% closing, karena balik lagi kalau closing itu tergantung kitanya, karena sebetulnya kan yang dijual itu sebetulnya bukan 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 bisnisnya, bukan SOP subarasi atau usutnya sebetulnya intinya. Karena sebetulnya yang dijual itu adalah kitanya gitu loh. Nah, makanya ada tema malam hari ini handling objection, seenggaknya dengan menguasai ini, yang tadinya misalnya kita ketemu sama prospek yang bertanya satu hal dan lain hal, kadang-kadang kita suka buntu, nggak bisa jawab, nggak bisa gali lagi nih obrolannya. Nah, mudah-mudahan dengan menguasai handling objection ini, bisa obrolannya bisa lebih panjang, bisa lebih menyamakan persepsi antara prospekan kita dengan kita, sehingga rate untuk closing-nya bisa lebih tinggi gitu ya. Oke, yang pertama biasanya yang paling sering ketemu di lapangan adalah kita tidak ketemu pertanyaan atau tanggapan bahwa tidak suka MLM. Nah, ini suaranya Oke, pasti teman-teman sering kan yang suka tanya, ini MLM bukan? Wah, kalau MLM saya nggak suka. Nah, biasanya kalau ketemu gini tuh kadang-kadang kalau yang belum terbiasa kitanya udah langsung, gitu kan. Iya sih, atau gimana gitu, kita nggak bisa jawab lebih lanjut. Nah, sebetulnya kalau kita ketemu dengan tanggapan bahwa mereka tidak suka MLM, kita sebetulnya tenang aja, kita nggak usah jadi ribet, nggak usah jadi tegang. Kita tenang aja, kita tanya lagi mereka, emang apa sih yang buat dia nggak suka sama MLM-nya? Kita juga jangan ngebantah dulu, nggak usah ajak adu argumen dulu, kita dengerin dulu aja, apa sih mereka yang nggak sukanya apa. Nah, baru nih, kalau mereka sudah mengutarakan apa, sambil kita pun gali, dia tuh nggak sukanya apa, kenapa. Nah, misalnya dia sebutkan A, sebutkan B, kita terus gali, sebutkan C. Nanti biasanya yang paling ujungnya tuh adalah alasan sebenarnya. Misalnya nih, oh saya nggak boleh sama istri saya nggak suka MLM, misal gitu. Nah, kita gali lagi misalnya gitu ya. Nah, biasanya kita tanggapi dengan kita menjadi kawan mereka. Nah, biasanya sama Pak atau Bu, saya juga awalnya tuh nggak suka sama MLM. Ya, itu tergantung ya alasan masing-masing apa gitu misalnya. Ya, misalnya biasanya MLM banyak tipu-tipunya, barang murah dijual mahal, misalnya seperti itu ya. Makanya saya juga malas sebetulnya dengan yang namanya MLM. Nah, tapi gitu ya, setelah kita menyamakan posisi kita sebagai kawan mereka, kita beralih nih jadi konsultan. Nah, tapi setelah saya pelajari, saya lihat ini AS ini beda gitu. AS ini bukan perusahaan MLM, tapi hanya cara pemasaran di Indonesianya aja yang menggunakan sistem MLM gitu. Jadi kan karena memang sebetulnya MLM itu hanyalah sebuah sistem distribusi. Nah, jadi kita pun harus tahu juga sebetulnya MLM itu apa dan potensinya bagaimana. Jadi kan seringnya kita itu hanya tahu MLM itu jual-jual barang yang ngajak-ngajak orang, sebetulnya cuma itu kan, seringnya tuh begitu. Padahal kan sebetulnya MLM ini sebuah bentuk sistem distribusi dengan potensi yang luar biasa, baik untuk si pelakunya atau membernya, atau baik untuk si pihak perusahaannya, gitu. Nah, kita juga bisa menceritakan pada prospek atau calon member kita bahwa sekarang malah banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengadopsi cara pemasaran dengan sistem MLM. Di Indonesia sebut saja sekarang Konimax, Sido Muncul, itu mereka udah ada divisinya yang menjalankan dengan distribusi network marketing atau MLM. Jadi sebetulnya sistem MLM ini nggak ada yang salah. Cuman memang kenapa nama MLM itu jelek di Indonesia itu karena banyak oknum-oknum nih yang punya tujuan nggak bagus. Dan mereka menggunakan sistem pemasaran ini
dengan tujuan demi mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk pribadi gitu. Jadi untuk kita-kita yang belum tahu banyak tentang hal ini, minim informasi, jadi kita terimanya seperti itu, ataupun teman-teman kita tuh seperti itu pemikirannya. Makanya kita di sini tuh harus rajin atau harus bercerita dengan apa prospek atau member kita, calon member kita gitu ya. Nah, kalian juga bisa menyampaikan nih bahwa MLM di Indonesia ini berperan besar loh dalam memajukan perekonomian Indonesia. Nah, sudah beberapa kali masuk di media-media online bahwa industri MLM ini mendongkrak pemasukan negara gitu. Boleh dia di-searching di Google. Ada beberapa kali masuk kok beritanya. Nah, kemudian nih AFC sendiri di Indonesia dengan sistem penjualan network marketingnya, dia mencapai top sales nomor 1 dalam 3 tahun. Itu secara global, secara worldwide. Jadi dibandingkan penjualan di Korea, di Singapura, di China, Filipina, Kamboja, dan lain-lain. Yang membedakan sistem pemasaran di Indonesia dengan di negara lain itu adalah sistem pemasarannya. Jadi di negara lain itu sistem pemasarannya secara retail atau konvensional. Mereka dari pabrik AFC Jepang masuk ke toko-toko di negara-negara tersebut. Kalau di kita kan nggak melalui toko, kita langsung ke distributor. Nah ini dari hal ini pun sudah merupakan satu data bahwa sistem penjualan menggunakan distribusi network marketing itu faktor eksponensialnya itu sangat luar biasa dibandingkan dengan bisnis produk yang dipasarkan melalui sistem konvensional seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang sering ketemu bahwa prospeknya bilangnya produknya mahal? Pasti banyak yang ketemu. Ujung-ujungnya produknya mahal. Nah, kalau ketemu gini gimana nih? Tetap kita posisikan diri kita dengan di posisi mereka. Karena kebanyakan dari kita yang udah member pun, kebanyakan waktu awal-awal tuh melihat produk ini memang produk mahal, gitu. Jadi kita pun selalu bilang, iya Pak, Bu, betul, memang produk ini mahal. Tapi produk AFC ini mahalnya itu jelas. Karena begini Pak atau Bu, produk yang harga 100.000 juga akan mahal kalau tidak ada manfaatnya. Nah, baru kita bisa jabarkan dari poin-poin yang seperti berikut ini. Yang pertama ya, kan kandungannya memang kategorinya premium, ya organik, dengan teknologi pengolahannya yang tidak mudah. Nah, saya cerita sedikit tentang produk knowledge-nya sekalian ya. Nah, seperti SOP Subarasi, kan kandungan utamanya itu kan selaput pembungkus telur salmon. Kita bayangin aja kita mau ngolahnya gimana itu selaput pembungkus telur salmon. Diolah dengan teknologi yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan konsentrat peptida. Peptida itu bagian yang lebih kecil dari protein. Nah, itu kan nggak mudah. Ya, kemudian kandungan lainnya ada otot ikan sarden. Nah, kan bukan urusan gampang mengolahnya. Seperti kalau misalkan kita ikan sarden dijemur, direbus, kan nggak simpel begitu. Mereka ambil otot sardennya. Kemudian juga di SOP Subarasi kan ada kandungan selaput biji tomatnya. Jadi diambil peptida dari selaput biji tomat. Nah, itu kan dari 3 kandungan utama tersebut aja, kita nggak bisa ngomong itu suatu bahan yang gampang diolah. Kemudian kan penelitiannya juga sudah berlebih dari 15 tahun, sehingga bisa ada patennya. Gitu. Nah, nyambung ya sama yang poin kedua, ada paten fungsinya. Jadi manfaat kesehatan yang dapat dari paten fungsinya juga jelas. Kemudian tadi kita ceritakan harga per ingredientnya juga kalau di breakdown satu-satu itu juga mahal. Sebetulnya kalau di luaran produk otot sarden itu, peptida otot sarden itu ada dijual sendiri. Nah, itu satu produk itu aja bisa 1 juta lebih. Ada yang 1 jutaan. Nah, sedangkan kita 1.750.000 satu box SOP Subarasi udah ada 3 kandungan tersebut dengan gabungan kandungan lainnya, kan? Nah, kemudian kita juga bisa ceritakan produk Jepang itu nggak ada yang murahan.
Ya, makanya seperti Toyota, Shiseido, SK2 kan ada di berbagai negara dengan ya memang ada rupa ada harga gitu kan, kualitasnya betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian biasanya kalau kita ketemu ketemu eh, argumen tentang produk mahal itu biasanya awalnya juga kita yang sering kali terjadi itu kita tidak menggali kebutuhan prospek kita. Jadi kita cuman asal calling, asal tembak ketika kita belum tahu kebutuhan mereka. Kalau kita udah tahu kebutuhan mereka, kan kita bisa menjalankan AFC ini dari dua sisi, dari sisi produk, dari sisi bisnis, ya. Nah, dari sisi produk kita tuh nggak sebaiknya kita jangan jangan waktu awal kontak langsung ngomong saya punya produk nih, tapi kita lebih ke menggali kebutuhan mereka. Kita tanya kabarnya dulu, tanya bagaimana kondisi kesehatan mereka, orang tua mereka, kemudian keadaan pekerjaan mereka gimana. Nah, nanti kan dari obrolan-obrolan itu bisa nyambung tuh. AFC bisa jadi jembatan di mana? Apakah di sisi produk ataukah dari sisi peluang bisnisnya. Nah, dari situ biasanya akan lebih enak masuknya daripada kita langsung tembak, ini gue ada produk bagus nih, produk Jepang. Nah, mereka kan langsung mikir, wah, gue harus keluar duit dong kalau gitu di dalam hatinya kan. Kalau gitu mereka pikir kan lagi nggak butuh-butuh amat produknya, tapi mereka harus keluar duit seperti itu misalnya. Nah, itu kan salah satu ini juga ya faktor-faktor yang menghambat sebetulnya. Jadi sebaiknya kita gali dulu kebutuhannya. Jadi kita filter dulu dia kebutuhannya apa, gitu ya. Nah, biasanya dari soal penolakan harga seringnya nyambung ke poin berikut ini nih. Barang MLM itu harganya barang murah dimahalin, seringnya kayak gitu kan. Sebetulnya barang kalau sistem MLM mah barangnya barang murah gitu. Soalnya sering ketemu juga ada yang awalnya udah tertarik nih mau ceritanya kalau kalau dari sisi produk dia tertarik mau beli produknya. Tapi ketika kita mau minta datanya, mau dimasukin member, mereka tuh udah berpikiran, wah ini berarti MLM, nggak jadi beli. Itu tuh ada kejadian gitu. Karena dalam pikiran mereka seringnya seperti itu, barang MLM itu harga murah dimahalin. Ya, nah, pertama, kita juga tetap selalu kita posisikan dalam posisi mereka. Setuju banget Bapak Ibu. Makanya saya juga sebetulnya nggak suka sama MLM yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena seringnya mereka itu ngambil produk dari perusahaan lain, dikasih label sendiri. Makanya kenapa harganya itu bisa berlipat-lipat lebih tinggi. Karena itu harus bayar bonus-bonus membernya. Nah, tapi kita langsung jadi konsultan ya setelah kita memposisikan diri kita di posisi mereka. Tapi AFC ini beda banget. Karena background-nya perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM. Dia produksi sendiri. Dia bukan nyomot dari perusahaan lain. Nah, dia produk-produknya itu merupakan hasil penelitian belasan tahun. Juga produk-produknya di berbagai negara itu sudah puluhan tahun dijual secara konvensional, bukan secara MLM. Jadi perusahaan ini bukan menjual barang nggak laku, kemudian mereka jual secara MLM karena nggak laku, gitu loh. Karena di berbagai negara mereka jual secara konvensional laku-laku aja. Bahkan di Singapura itu mendapatkan pengakuan brand favorit selama 10 tahun berturut-turut. Itu kalau kita tahu di Singapura itu satu produk, terutama produk kesehatan itu nggak gampang masuk. Ini bisa bertahan 10 tahun berturut-turut sebagai brand favorit itu satu satu apa ya satu hal yang satu hal berdasarkan data memang ini produknya produk laku, produk bagus gitu. Jadi produknya memang produk premium dengan harga yang memang mahal gitu. Jadi mahalnya jelas. Jadi bukan bukan produk produk murah tapi dimahalin gitu. Dan sebetulnya kita bisa tanya balik. Sebetulnya produk yang murah dimahalin itu seperti apa? Kan sebetulnya nih kalau di ya kita misalnya di toko baju deh supermarket gitu ya, misalnya di mall, di Matahari, di mana misalkan celana celana jeans saja itu kan sebetulnya dari pabrik misalnya 100.000 itu sampai di supermarket harganya tuh bisa minimal 4 kali lipat. Makanya kenapa mereka itu kalau misalkan lagi ada hari raya bisa diskon misalnya 20%, atau pas hari raya tertentu bisa 50% plus 20%. Tapi kan masih untung, jelas masih untung, karena kan itu udah naik berkali-kali lipat.
Tapi kan kita nggak ngomong itu sebetulnya barang murah dimahal-mahalin, ya. Kemudian misalnya contohnya seperti air mineral. Air mineral itu satu botolnya, modalnya nggak lebih dari 500 perak. Tapi kan kita beli di supermarket, misalnya harganya 1.800 atau 2.000, kan kita nggak ngomong, ini mah produk murah sebetulnya, tapi dimahal-mahalin, kan kita nggak ngomong gitu. Karena memang, sistem bisnis itulah bisnis gitu loh. Jadi ada sistem distribusi di mana rantai distribusi itulah, dari rantai distribusi 1, 2, 3 sampai ke tangan konsumen itu masing-masing rantai itu ambil keuntungan. Makanya kenapa harga dari pabrik sampai tangan konsumen itu beda, ya karena memang ada porsinya gitu. Bahkan seperti air mineral aja kan di supermarket 2.000 nih. Kalau di food court bisa 5.000. Kemudian kalau misalnya di karaoke misalnya bisa jadi 10.000 misalnya, atau di hotel jadi 15.000. Nah, kan memang memang itu kan kalau kita sebut barang murah dimahal-mahalin dong. Ya, tapi kan jelas karena memang ada rantai distribusinya, itu makin makin ke ujung makin tinggi lagi harganya. Nah, jadi sebetulnya memang ada perusahaan MLM yang nggak bagus, yang tadi ya, yang tadi disebut di depan bahwa ada beberapa oknum-oknum yang mendirikan MLM itu dengan tujuan mencari keuntungan untuk si oknum ini, si oknum pendiri. Biasanya oknum pendiri ini adalah sebelumnya pemain nih, sebelumnya member MLM juga. Nah, mereka tahu kalau sistem MLM ini luar biasa, akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Maka mereka setelah ceritanya punya pengalaman sebagai member, mereka inilah punya pikiran untuk mendirikan MLM sendiri dengan tujuan, wah kalau saya buka MLM saya bisa dapat untung lebih besar lagi. Nah, dengan tujuan itu untuk beberapa oknum yang tidak punya visi dan misi yang jelas, hanya dengan tujuan tersebut semata, ya biasanya mereka mendirikan, kemudian mereka cari-cari produk yang ya asal ada, istilahnya produk yang asal ada, yang penting ada, ini sistem MLM-nya bisa jalan. Nah, makanya kenapa MLM yang seperti itu, ya kira-kira 2 tahun, 3 tahun, nggak lama juga tutup, karena produknya nggak ada inovasi, itu-itu aja, kemudian pasar juga bisa jenuh kan, makanya muncullah yang memang ada MLM yang barangnya barang murah tapi dimahal-mahalin karena oknum-oknum itu tadi gitu. Sebetulnya untuk MLM yang bagus itu nggak begitu. Mereka barangnya memang barang bagus tapi sistem distribusinya melalui sistem network marketing gitu. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman juga bisa ajak nih si prospek atau calon membernya buka website AFC-nya sendiri untuk mengedukasi bahwa AFC ini adalah betul-betul perusahaan farmasi. Ini alamat websitenya, teman-teman bisa search di Google ya, tulis aja AMS Live, jadi dia keluar. Jadi kita ini sebuah perusahaan holding company. Jadi holding itu jadi satu perusahaan besar yang membawahi perusahaan-perusahaan lagi gitu loh. Jadi bukan hanya satu perusahaan AFC bagian bagian apa produk suplemen aja. Enggak, mereka itu grup besar. Nah, AMS itu adalah holding company-nya. Jadi AFC HD AMS Life Science nama perusahaannya. Nah, jadi sebagai holding company, mereka juga tidak mengincar keuntungan dari selisih harga per box. Nih, buat informasi juga buat teman-teman yang belum tahu. Jadi mereka itu menjual produk SOP Subarasi dan Utsukushi di Indonesia itu, mereka itu nggak ngincar keuntungan dari selisih harga per box. Karena begini, sebagai perusahaan yang sudah go public, mereka itu diaudit secara berkala gitu. Jadi mereka itu nggak bisa nih jual barang harganya sekian, mereka markup setinggi mungkin misalnya gitu ya, jauh dari harga wajarnya itu nggak bisa. Itu akan jadi satu kasus lagi di situ, begitu. Jadi, nah lalu pertanyaannya kalau nggak ngincer keuntungan per box-nya terus dari mana? Jadi begini kan mereka itu satu perusahaan yang udah go public, mereka itu sahamnya diperjualbelikan. Nah, mereka itu target untuk market di Indonesia itu
Mereka target itu misalnya 5% masyarakat di Indonesia tahu tentang produk AFC atau menggunakan produk AFC ini. Nah, ketika hal tersebut terjadi, harga saham mereka itu juga bisa ikut naik. Dan itu sudah terbukti. Waktu tahun lalu saya awal gabung AFC ini kira-kira Juli 2020 itu harga saham AFC itu sekitar 600 yen. Nah, 1 tahun kemudian sampai hari itu saya hari ini belum cek lagi. Cuman berapa bulan yang lalu itu udah sampai 1.200, 1.300, rasanya pernah sampai 1.400 gitu. Jadi itulah yang mereka incer keuntungannya. Jadi mereka itu bukan perusahaan kecil yang ngincer keuntungan per box dalam jangka pendek. Mereka itu udah perusahaan besar, terbiasa dengan bisnis besar, mereka itu ngincar keuntungannya dari kenaikan harga saham. Itu. Oke, yang berikutnya. Nah, sering nggak ketemu nih, suka ada juga setelah kita ngobrol, cerita-cerita, terus akhirnya mereka bilang, saya nggak punya waktu nih untuk jalanin, atau sibuk. Suka ada juga ya kayak gitu ya. Nah, biasa kita bisa nanggepin, wah, syukur dong kalau di hari gini, di hari teman-teman yang lain banyak terkena imbas pandemi, banyak yang dirumahkan, tapi masih punya kesibukan, ya kan? Berarti kerjaan atau usahanya lancar. Gitu. Nah, tapi ibu atau bapak nggak usah khawatir karena kita itu nggak dituntut ada tuntutan harus ada target penjualan atau seperti kerja kantoran. Karena di sini pun banyak orang dari berbagai profesi yang bergabung. Kayak saya aja menjalankan bisnis ini secara sambilan. Itu kita hanya cukup meluangkan waktu 1-2 jam juga bisa gitu. Nah, malah mereka yang tadinya kesibukannya luar biasa malah bisa mengurangi kesibukannya, punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Itu karena income yang mereka dapat bisa lebih besar dari income utama mereka. Nah, jadi untuk hal ini pun kita biasanya seringkali kalau bisa tuh ngobrol lebih lanjut sama mereka. Dengan kesibukan kamu itu sebetulnya worth it nggak sih buat kamu gitu. Dengan misalnya mereka kerja sampai sore, lembur sampai malam, sebetulnya mereka layak nggak sih dengan apa yang mereka dapat dengan kesibukan mereka gitu. Seringkali pada kenyataannya mereka bahkan nggak punya waktu berkumpul sama keluarga itu sedikit sekali. Waktu untuk melihat anak-anak mereka tumbuh untuk sebagian orang itu terlewat begitu aja. Jadi kita bisa gali obrolan dari situ. Nah, gimana kalau dengan menjalankan AFC ini kamu bisa punya lebih banyak waktu sama keluarga. Memang untuk 1 tahun awal mungkin kamu akan lebih sibuk, tapi di tahun berikutnya kamu bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga terutama. Itu. Nanti kita gali ini obrolan dengan calon prospek kita atau calon member kita gali dari ini ya, lebih ke hati gitu kita ngobrolnya. Tuh. Kemudian tentang soal ini juga tadi saya baru baca di IG-nya Lavina nih bagus sekali nih. Memang nggak full related tapi cukup nyambung. Bentar ya, saya bacain. Nah, manfaat terbesar uang di dalam hidup Anda. Jadi nilai intrinsik terbesar uang adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda. Ya kalau saya sih setuju banget ya karena kita kan semua mencari uang itu pada umumnya menukarkan waktu kita sama uang gitu kan. Jadi uang itu mendukung kehidupan yang memperkenankan Anda melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki, dimanapun terserah Anda, selama yang Anda bisa. Jadi kendali atas waktu itu adalah dividen tertinggi yang diberikan uang. Kalau saya juga setuju sekali, karena jadi uang ini bukan melulu menjadi apa yang bisa kita beli aja. Kadang-kadang uang itu ya betul-betul kita mencari uang itu sampai waktu kita habis, seringnya kayak gitu. Kita jadi nggak punya waktu buat keluarga. Nah, dengan punya lebih banyak uang, kita itu bisa sedikit, nah saya lanjutin ya, apabila Anda tidak punya kendali atas waktu, Anda dipaksa menerima segala nasib buruk yang datang kepada Anda. Dengan uang yang lebih banyak di tabungan, Anda jadi punya waktu untuk menunggu kesempatan yang lebih bagus datang dalam karir ataupun investasi. Jadi lebih banyak kendali atas waktu itu adalah sebuah pilihan dan salah satu hal yang paling berharga di dunia. Dia tulis
Menyaksikan tumbuh kembang anak dari matahari terbit hingga tenggelam adalah salah satu bentuk kendali yang dia miliki saat ini, ketika dia bisa bekerja dari rumah dengan penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan di saat dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 bahkan lembur, atau di perjalanan bisa habis 2-3 jam, gitu. Nah, jadi kita bisa ngobrol lebih jauh tentang hal itu. Jadi jangan jangan ketika mereka sebut, "Ah, saya nggak punya waktu buat jalanin atau sibuk," terus kitanya udah bingung nggak bisa jawab lagi atau nggak bisa gali lagi obrolannya, gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikut ya. Nah, ini juga kita kan bisa cerita nih, di tim kita juga terdiri dari beragam profesi yang tadi ya, malah banyaknya orang kantoran, karena bisnis ini fleksibel, bisa dikerjakan dari manapun, kapanpun, kan nggak ada tuntutan. Kita kan di sini bukan jadi bos ataupun jadi karyawan. Kita di sini sebagai pemilik bisnis, kita berhak, kita bebas menentukan kapan kita mau. Cuman kita harus konsisten juga, gitu. Sama semua bisnis apapun kan kita harus melakukannya secara konsisten. Seperti kita mau buka, misalnya mau jualan batagor, kita kan harus konsisten juga, harus tiap hari bikin bahan-bahannya, harus menyiapkannya, harus misalnya datang ke tempat stand gerobaknya, misalnya seperti itu. Ya, tetap harus dijalanin kan, harus konsisten. Nah, satu hari ada 24 jam. Sisihkan sedikit waktu santai kita untuk konsisten di IFC. Maka ke depannya kita akan punya lebih banyak waktu untuk bersantai sama keluarga. Gitu. Nah, terus sering juga ada tanggapan, wah kalau saya nggak punya banyak temen. Nah, sama, saya juga sebetulnya nggak punya banyak temen. Dengan kesibukan saya yang sekarang, hangout pun jarang, kumpul sama teman-teman jarang. Yang betul-betul bisa diajak ngobrol itu jarang, udah lebih sedikit dibandingkan waktu kita misalkan kuliah atau waktu sekolah gitu. Nah, kebetulan di bisnis network marketing ini cocok buat kita yang nggak punya banyak teman. Karena sebetulnya cukup 2 atau 3 orang aja yang percaya sama kita. Lalu mereka pun sama-sama satu visi sama satu misi dengan kita, sharing ke 2-3 orang yang sama juga dan seperti itu seterusnya. Jadi lama-lama itu teman kita itu akan jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan dari berbagai daerah bahkan sampai ke berbagai negara. Simpelnya 1 bulan 2 orang aja kalau masing-masing juga melakukan hal yang sama, 1 bulan 2 aja. Itu tuh dalam 12 bulan udah ada 4.096 member. Simpel kan sebetulnya, cukup 2 orang. Jadi nggak perlu banyak teman sebetulnya. Tuh, karena saya pribadi pun 1 tahun itu, dalam 1 tahun sekarang sudah total member itu sudah 1.500-an sekarang. Itu terus terang saya juga salah satu orang yang karena kesibukan sehari-hari jadi nggak terlalu punya banyak waktu untuk hangout, nggak terlalu punya banyak waktu untuk kumpul sama temen. Kalau di mana teman-teman lain nih, teman-teman SMA misalnya masih suka ngumpul, saya itu jarang banget ikut ngumpul karena waktunya udah tersita sama kerjaan. Sisa waktu kan pengennya sama keluarga, gitu. Jadi bisnis network marketing ini kalau nggak punya banyak teman itu cocok banget karena kita bisa cari orang yang banyak teman untuk jadi tim kita. Terus misalnya kita nggak pintar ngomong nih, ya kita carilah orang yang pintar ngomong untuk jadi tim kita. Seperti itu. Pergaulan kita nggak luas, kita cari teman atau orang yang pergaulannya luas untuk jadi tim kita. Nah, nanti dari sana bisa berkembang, gitu. Kemudian suka ada juga, wah AFC udah banyak yang join, saudara saya udah pada join, tante saya juga udah join. Nah, suka ketemu kan kayak gitu juga. Nah, pertama sebetulnya kalau mau ngejek, salah sendiri nggak join dari dulu, gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong gitu. Kita biasanya sampaikan, betul banget, karena di AFC ini produknya memang berbicara, sistem bisnisnya yang simpel, dan momentumnya sangat tepat sekali. Gitu. Makanya kenapa banyak orang yang sekarang sudah join. Karena waktu awal saya join pun begitu, banyak teman-teman juga begitu. Ketika di awal join, mereka cerita, ternyata yang diceritakan udah join. Itu tuh cukup banyak yang ketemu seperti itu. Nah, tapi kenyataannya itu bukan berarti semua orang udah join.
ekstrimnya seperti ini. Kita ke pinggir jalan aja atau ke food court aja. Kita misalkan di food court rame nih, kita tanya satu-satu. Pasti itu masih banyak yang belum join. Itu ekstrimnya ya, kalau mau ekstrim untuk membuktikan bahwa udah semua orang join apa belum. Nah, data terakhir di AFC, di manajemen, itu member itu ada 9, kira-kira sekarang tuh 900.000 titik member. Nah, kita kan satu member itu bisa punya 3 titik member. Ya, kalau misalkan kita rata-rata semua satu orang itu punya 3 titik member, berarti kan baru ada sekitar 300.000 member. Nah, sekarang kita tanya lagi, jumlah penduduk Indonesia berapa sekarang? Ya, tiap hari bertambah. Pada kenyataannya, by data, angka kelahiran itu lebih tinggi dari angka kematian. Nah, kemudian sistem distribusi AFC ini dengan cara network marketing ini kan eksklusif untuk Indonesia. Jadi karena sistem pemasaran secara network ini ternyata memberi impact luar biasa, maka next akan dibuka nih keluar Indonesia. Tapi karena eksklusif, yang di luar Indonesia nanti sistem pemasaran distribusi secara network marketingnya itu harus dari member-member Indonesia. Jadi kebayangkan kita marketnya itu masih sangat luas sekali. Ya, bukan hanya di Indonesia nanti. Di Indonesia aja masih banyak sekali, masih luas sekali gitu loh. Nah, apalagi nanti setelah market ke luar negerinya dibuka, itu akan semakin luas lagi. Jadi kenapa ini betul-betul momentum yang tepat sekali untuk kita gabung saat ini. Karena saat ini tuh betul-betul kita generasi perintis network marketing AMC gitu loh, secara global loh. Kita nggak ngomong secara di Indonesia aja, kita secara worldwide itu kita ini perintis dari sistem network marketing perusahaan ini. Makanya kenapa di Indonesia itu mereka itu beli kantornya, karena mereka itu memang visi misi mereka itu untuk jangka panjang. Kita kan kantor sekarang untuk beberapa teman mungkin yang belum tahu, udah ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Bahkan di Bali itu setelah beli kantor itu mereka beli lagi area di sekitar kantornya itu harganya cukup lumayan juga. Mereka akan bangun satu tempat yang akan luar biasa di Bali ya. Kemudian di Bandung juga kita udah beli kantornya, lahannya di Dago. Di Dago itu harga tanah cukup mahal, bukan cukup, sangat mahal. Dan kita juga udah keluar izin pembangunannya, sudah mulai dibangun. Nanti teman-teman yang di Bandung nih terutama, enak nih, kita punya kantor di Bandung, dan itu fasilitas untuk kita semua. Jadi kalau teman-teman mau ajak ngobrol, ayo kita ngobrol di kantor yuk. Nah, asik kan? Terus kantornya juga asik lah. Asik dari desainnya itu enak banget buat ngobrol. Nanti kan prospek atau calon member tuh kalau diajak ngobrol ke situ, wah ini kok kantornya oke ya, keren ya kan, itu lebih ada pengaruhnya lah. Ya, lebih orang kan lihat juga, wah ternyata kantornya oke, kantornya besar ya, wah kantornya juga milik sendiri kan. Kemudian yang sering ketemu lagi yaitu saya nggak bisa ngomong. Ya sama lah. Emangnya kita ini sekarang bisa ngomong seperti ini, awalnya memang bisa. Kebanyakan tuh sama lah, saya pun sebetulnya nggak pintar ngomong, nggak gampang ngobrol. Dengan kesibukan sehari-hari itu udah jarang banget meluangkan waktu untuk ngobrol panjang sama orang gitu loh. Karena sebetulnya udah nggak terbiasa cerita begini, ngobrol begini. Tapi kan di sini kita karena ada support dari kantor dan teman-teman kita dari upline kita juga, itu tuh semua ada supportnya, ada proses belajarnya. Iya sama lah, baby juga kan awal-awal bisa jalan, bisa lari, semuanya juga ngorondang dulu, kalau kata orang Sunda mah, ngorondang, merangkak, ya baru belajar berdiri, jatuh, berdiri lagi, akhirnya baru bisa jalan, jalannya tikusuk heula, baru jalannya lancar, baru kemudian bisa lari, semua ada prosesnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah mengkhawatirkan hal nggak bisa ngomong, karena saya pun dulu sama Bu, nggak bisa ngomong, atau Pak, tapi percaya deh sama saya Bu, atau Pak, kita pasti bantu ngomong. Jadi kita bisa sama-sama untuk maju bareng-bareng. Jadi yang Bapak nggak tahu atau nggak tahu cara ngomongnya, biar saya yang jelasin dulu. Nah, Bapak bisa dengar dulu, saya akan dampingi sampai Bapak bisa sendiri. Itu.
Nah, sering juga nggak ketemu yang seperti ini. MLM itu cuma nguntungin yang atas, yang join duluan. Nah, ada beberapa eh, calon prospek yang mengatakan seperti itu. Wah, saya nggak. Jadi dari tadi ya, dari poin paling pertama tadi yang nggak suka MLM tuh kadang-kadang suka akhirnya muncul hal ini. Saya nggak suka MLM tuh, wah yang diuntungin yang paling atas dong, yang paling awal. Nah, memang betul. Untuk yang seperti itu, biasanya itu disebutnya skema Ponzi atau money game. Biasanya yang paling jadi ciri khasnya itu nggak ada produknya. Nah, biasanya cuma bayar keanggotaan, store sejumlah uang, jadi sebagai investasi, nanti bonusnya dibayarin ke yang mengajaknya. Gitu. Jadi yang ngajak tuh dapat dapat keuntungan itu dari uang yang diajak gitu loh. Jadi kalaupun ada produk, biasanya produknya nggak jelas, tidak bermutu. Tadi ya nyambung sama cerita yang di awal, karena mereka cuma pakai sebagai kedok aja. Yang penting sistem ininya berjalan, money game-nya. Itu. Nah, di AFC ini beda banget. Malahan udah banyak bukti, yang bisa ceritain gitu ya, udah banyak bukti nih Pak atau Bu, yang join belakangan itu malah income-nya lebih besar yang dari join lebih besar dari yang join awal. Terbukti bahwa yang mencapai peringkat Bushido, yang terima bonus tahunan 3,5 M, yang pertama kali jadi Bushido itu malah member ke 9.000, bukan member ke satu. Bahkan member ke satu sampai hari ini belum jadi Bushido. Gitu. Itu udah nyata banget, banyak banget itu. Jadi eh, di AFC ini tuh kita berbisnis sama seperti dengan misalnya berbisnis dengan sebuah pabrik, di mana distributornya yang lebih kerja keras, lebih berprestasi, punya omset lebih besar, ya dapat sharing keuntungan yang lebih banyak. Jadi fair, fair banget kalau di AFC ini. Jadi hasil kerja yang dibayar. Jadi bukan yang ongkang-ongkang kaki, enak-enak terima duit. Itu. Nah, balik lagi. Kemudian yang jadi pembeda paling mendasar AS ini adalah sebuah pabrik farmasi. Jadi nggak mungkin nih AS ini adalah sebuah money game misalnya gitu ya. Apalagi mereka ini udah go public. Go public itu satu perusahaan yang semua datanya itu open ke publik. Bahkan di website-nya itu kita bisa bisa cek loh tentang perkembangan tentang perusahaannya semua. Tapi sebagian ada yang pakai bahasa Jepang. Tapi mereka open semuanya di website-nya juga. Jadi dengan AFC ini ibaratnya kita beli franchise, jadi partner AFC dengan bayar franchise fee, tapi kita terima produk, bisa kita konsumsi atau dijual kembali. Nah, juga sekaligus kita punya hak usaha seumur hidup untuk memasarkan produk-produk AFC. Itu. Nah, ini juga suka ketemu nih, MLM mah nggak akan lama umurnya. Seringnya 2-3 tahun juga udah hilang. Makanya, nggak mau MLM. Saya pribadi belakangan itu sebelum waktu AFC masuk Indonesia, saya pun sebetulnya udah skeptis nih sama yang namanya MLM karena ya seringnya gitu 2-3 tahun nanti ada lagi MLM baru, nanti yang itu melempem. Karena ada satu saudara saya, dia itu kerjanya pindah-pindah MLM. Jadi saya tuh belakangan itu nggak apa ya, ya nggak respect lah sama sama MLM karena nanti sebentar eh, tutup, sebentar tutup, nanti ada yang baru lagi, nanti ada yang baru lagi, itu. Jadi kita juga cerita ya, iya Bu betul, karena banyak MLM yang seperti ini 2-3 tahun udah nggak ada, udah tutup, menghilang. Tapi, nah balik lagi ya, setelah kita memposisikan kita dalam dalam posisinya dia, kita jadi konsultan. Tapi faktanya sampai hari ini, sudah puluhan tahun loh sampai hari ini, ada yang masih bertahan. Contohnya Amway, Herbalife, Tianxi, Reflame, CNI, dan lain-lain. Itu masih ada, memang betul masih ada. Gitu loh. Nah, kebanyakan yang tutup dalam waktu singkat itu ya itulah yang tadi money game berkedok MLM atau pendiri MLM oknum-oknum yang tadi tujuannya itu nggak kuat, visi misinya bukan satu visi misi yang bagus dan jangka panjang gitu loh. Karena biasanya mereka yaitu untuk keuntungan pribadi aja gitu. Makanya kenapa saya tertarik dengan AFC akhirnya karena awal satu ya itu balik lagi perusahaannya perusahaan farmasi sudah go public. Jadi by data itu jelas. Kemudian
digandeng ke Indonesia oleh Pak Ernest gitu, di mana Pak Ernest ini juga dengan Pak Michael Tampi bukan orang MLM. Mungkin ada teman-teman yang baru yang belum tahu ceritanya. Jadi AFC ini digandeng ke Indonesia ini bukan orang orang background MLM, mereka sama sekali nggak pernah MLM. Itu juga salah satu yang meyakinkan saya. Kemudian Pak Ernest sendiri kan memang visi misinya itu ingin memberi dampak secara luas untuk masyarakat Indonesia, gitu kan. Makanya kenapa dia pulang dari Amerika ke Indonesia itu dengan tujuan itu. Kemudian Pak Michael Tampi sendiri adalah orang yang terlibat dengan perusahaan besar di Indonesia, MRA Group. MRA Group yang membawahi Ferrari, Häagen-Dazs, Hard Rock Cafe, dan lain-lain. Jadi satu orang yang terlibat bisnis besar, saya pikir kenapa ya ini orang kok mau masuk ke AFC di Indonesia untuk ya menjalankan MLM gitu loh. Kalau MLM ini cuma MLM biasa. Saya berpikiran bahwa ini tuh bukan MLM biasa-biasa karena Pak Michael Tampi mau masuk ke sini. Tuh. Nah, jadi dari background perusahaan, background manajemen, sistemnya, bahkan produk yang ada di AFC ini produk-produk yang inovasinya inovasi baru. Jadi berbeda banget dengan MLM yang seadanya, gitu loh. Ya, berbeda dengan AFC Indonesia, kami di-backup oleh perusahaan yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi sebetulnya untuk AFC sendiri, tanpa Indonesia tuh mereka sudah berjalan puluhan tahun. Kita secara logika satu perusahaan yang bertahan lebih 10 tahun aja, secara logika kan itu satu perjalanan yang nggak sebentar. Apalagi ini 50 tahun dan mereka ini semakin luas ininya perusahaannya. Bahkan baru tahun ini pun mereka mengakuisisi sebuah department store yang sudah go public juga di sana di Jepang. Nah, jadi kita bisa lihat keseriusan mereka untuk mengembangkan AFC di Indonesia ini. Tadi ya cerita tentang kantor-kantor yang tadi juga. Jadi untuk visi mereka itu memang untuk jangka panjang. Karena untuk teman-teman yang beberapa mungkin yang belum tahu visi misi AFC di Indonesia itu adalah menjadi perusahaan direct selling yang terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru dengan sistem bonus terbaik. Itu. Ini kan udah mulai semakin terbukti ya bahwa dalam 3 tahun ini kita dapat 3 rekor muri. Yang terakhir kan baru awal bulan kan kita terima rekor muri sebagai perusahaan network marketing yang membayarkan bonus terbesar dalam sejarah network marketing di Indonesia. Itu rekor muri itu diterima itu setelah pihak muri pun ini ya mengkonfirmasi dulu, ngecek dulu ke asosiasi betul nggak gitu bahwa AFC ini adalah perusahaan network marketing yang memang membayarkan bonus terbesar. Jadi dari pihak asosiasi ngecek dulu, kemudian mereka juga tanya balik nih ke AFC, ini betul dibayarin bonusnya, gitu loh. Nah, ternyata setelah diberikan bukti-buktinya, oh benar, ini AFC ini memang membayarkan bonus terbesar sepanjang sejarah network marketing di Indonesia. Itu. Nah, tadi kan cerita tentang perusahaan yang terus berinovasi ya. Salah satu kenapa beberapa perusahaan lain itu tadi 2-3 tahun itu mati, salah satu itu karena perusahaannya itu tidak berinovasi, produknya tidak berinovasi. Nah, sedangkan AFC ini adalah perusahaan yang terus berinovasi sebelum mereka masuk ke Indonesia juga udah begitu. Jadi bukan hanya karena masuk Indonesia mereka baru berinovasi. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya kenapa mereka bisa bertahan 52 tahun karena mereka terus berinovasi. Jadi di berbagai negara itu produknya itu ada total 40.000 produk dan produk-produk tersebut terus berinovasi. Di Indonesia pun sudah terbukti bahwa bukan bahwa waktu awal masuk Indonesia kan produknya SOP 100. Nih, kalau teman-teman lihat di yang sebelah kiri untuk yang belum tahu, kita waktu awal tuh SOP 100 produknya. Nah,
itu di saat penjualan di Indonesia masih sangat bagus sekali, bahkan kan sampai inden-inden waktu itu. Makanya waktu dapat rekor muri kedua itu karena kita mengangkut produk tuh dari Jepang pakai pesawat. 1 minggu 18 pesawat di charter, pesawat penumpang bukan pesawat barang. Itu karena demand-nya luar biasa. Nah, di saat penjualan di Indonesia sedang bagus-bagusnya, kalau kita nih sebagai pemilik bisnis, udah aja biarin sampai penjualannya turun kan, baru diganti produknya. Tapi mereka itu nggak bisa. Filosofi Jepang tuh nggak seperti itu. Mereka itu udah saatnya mereka itu terus berusaha untuk memberikan yang terbaik pada konsumen. Jadi ketika mereka produk barunya udah ada, walaupun produk yang sebelumnya lagi laku-lakunya, mereka tetap ini harus diganti sama yang baru ini. Tuh, karena yang baru inilah inovasi terbarunya. Itu makanya kenapa dari SOP 100 tuh jadi SOP Subarasi. Tuh di saat penjualan lagi tinggi juga udah diganti. Nah, ini pun nggak selesai sampai sini. Mereka itu terus melakukan penelitian dan terus berinovasi. Makanya udah ngantri produk-produk yang akan masuk lagi nih di Indonesia seperti Hikari. Hikari itu nanti untuk Alzheimer dengan mata. Kemudian nanti ada lagi Utsukushi Gold, bahkan ada lagi Subarashi Gold nanti. Jadi produk-produk kita itu nggak akan mati kutu. Nanti kita itu akan ya AFC itu akan terus berusaha menjadi tren pasar gitu loh. Nah, makanya kita ini udah berada di tempat yang tepat gitu loh. Nah, ini juga kalau teman-teman bisa kasih lihat ke calon member atau calon prospeknya ngobrol-ngobrol. Nah, inilah kita ngomong bahwa AFC ini sebuah perusahaan yang sudah go public itu ya ada datanya. Kan kalau mau ngecek di Google itu bisa tulis Bloomberg, kemudian tulis aja AFC AD Life Science. Nanti keluar tuh kan Bloomberg itu satu ini ya, satu media yang membahas tentang berbagai perusahaan yang sudah go public. Di situ pun bisa dilihat itu kode sahamnya apa, harga sahamnya apa, gitu. Terus kan bisa terbuka tuh siapa manajemen AFC di Jepangnya, ownernya siapa, pemegang sahamnya siapa aja, itu. Jadi kita memberikan data-data yang memang real untuk calon prospek, untuk calon member kita, untuk prospek-prospek kita. Nah, mungkin teman-teman juga sering nih, udah akhir-akhir ngobrol, waduh, saya nggak punya modal nih. Nah, cukup sering juga ya, teman-teman, saya nggak ada duitnya nih. Nah, gitu kan. Nah, di sini kita tuh perlu edukasi lah untuk teman-teman. Ya, untuk semua bisnis atau semua usaha itu perlu modal. Mau yang paling sederhana pun, kita jualan bakso gerobak, kita perlu beli gerobaknya dulu. Itu tuh kan lumayan, harga gerobak kan 3-5 jutaan. Ya, kemudian kalau misalnya yang lagi tren sekarang nih, misalnya franchise kopi nih, beli franchise-nya aja udah 150 jutaan. Kemudian kita belum harus cari tempat, sewa tempat. 1 tahun mungkin paling murah 50 juta, paling murah. Itu kan semuanya uang resiko. Uang yang kalau bisnisnya nggak jalan, hangus. Sedangkan di kita itu, modal maksimal 20 jutaan itu sudah modal seumur hidup. Dan kita terima produk. Pahit-pahitnya kalau dijual lagi pun produknya kita udah balik modal. Gitu. Nah, sekarang gimana nih? Nah, dari pembicaraan itu, sekarang kemudian kita lanjut nih. Sekarang gimana nih kalau saya mau tawarkan satu bisnis yang bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan juta, tapi dengan modal yang bahkan bisa dicicil nggak sampai 2 jutaan, misalnya gitu ya. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka nganjurin untuk mereka mencicil. Gitu. Ini misalkan aja seperti itu. Kira-kira Ibu Bapak mau nggak? Nah, kalau Bapak atau Ibu mau, saya pastiin akan bantu Bapak Ibu supaya bisa mulai bisnis ini tanpa terkendala modal. Nah, kemudian karena banyak dari kita yang memulai bisnis ini tanpa modal, karena cukup banyak yang betul-betul memulai bisnis AFC itu tanpa modal. Ada yang dari jual sasetan dulu, ada yang jual box-boxan dulu, tanpa mengeluarkan modal sama sekali, tapi akhirnya mereka berhasil. Nah, kemudian teman-teman, ini kalau yang soal cicilan kartu kredit ya di Tokopedia, karena dari kantor AFC Indonesia sendiri di Tokopedia itu ada akun resmi kantor AFC Indonesia. Jadi bukan untuk menjual produk, tapi hanya untuk transaksi top up saldo ke akun AFC kita. Itu. Jadi nanti dari situ kita bisa pembayarannya di Tokopedia bisa
melalui cicilan. Tuh. Nah, kemudian kan kita bisa cerita, kalau tadi kan kita misalkan awalnya kita ngomong modalnya 20 jutaan. Nah, di AFC ini modalnya juga ada yang paket rendahnya Bu atau Pak, kita mulai dari 3,3 juta misalnya gitu. Atau gitu kan, kita setelah keluar 3,3 3,5 juta itu kan dapat 2 produk. Itu bisa dijual lagi, bisa dijualnya sasetan atau langsung per box. Ya. Kemudian alternatif lain kita bisa infokan nih untuk teman-teman, kita ceritain banyak teman kita yang mulai tanpa modal itu mereka itu selling produknya dulu. Jadi kita lebih cari ke orang yang membutuhkan manfaat produknya dulu. Jadi ketika ada yang beli, kemudian mereka nggak mau jadi member, kita bisa memberkan atas nama kita. Ada member saya langsung juga begitu, dia menjadi diamond itu betul-betul tanpa modal, betul-betul modal nol. Dia itu betul-betul 1 bulan pertama itu dia selling betul-betul selling produknya dulu. Dia nggak pikir untuk menjalankan bisnisnya lebih jauh dulu. Pokoknya dia harus jadi diamond dulu. Karena dia tahu potensi sebagai diamond itu berkali-kali lipat daripada ruby. Itu makanya dia fokus betul-betul 1 bulan pertama dia harus jadi diamond. Tuh. Nah dari situ baru setelah dia atau teman kita atau calon prospek kita yang terkendala modal itu akhirnya berhasil misalnya menjadi ruby lah misalnya. Nah lanjut nih kita bimbing dia untuk sharing info bisnisnya atau manfaat produknya. Nah, dari situ kan mulai tuh dia bisa terima konnichiwa gitu. Nah, kemudian nih sering MLM itu image-nya negatif, takut dijauhin temen. Cukup banyak loh prospek kita yang nggak mau join tuh karena itu. Seringnya MLM mah dijauhin teman-temannya akhirnya gitu. Nah, saya pun dulu juga awalnya berpikir tuh kayak gitu, karena ya itu banyak MLM-nya awalnya karena tipu-tipu itu. Jadi seringnya karena karena banyak calon prospek kita itu pernah berpengalaman buruk dengan MLM yang seperti itu, jadi mereka itu nggak mau terlibat dalam bisnis MLM ini, karena takut teman-teman mereka pun memandang seperti itu. Tuh. Nah, dari situ kita bisa cerita, Bapak Ibu nggak usah khawatir, AFC ini beda banget. Balik lagi tadi ya, kita cerita tentang Pak Michael Tampi, kemudian visi misi AFC yang mau merubah image MLM di Indonesia, kemudian juga yang join di AFC ini betul-betul dari berbagai kalangan, bahkan kalangan-kalangan yang sudah berada, artis-artis seperti misalkan Mami Toko deh. Mami Toko itu kan kalau kita bilang ngapain ya dia jalanin atau ikut bisnis MLM, orang udah dari bisnis dia aja udah cukup menghasilkan, ngapain lagi dia mau join MLM? Kalau MLM-nya cuman MLM yang tipu-tipu atau MLM yang kaleng-kaleng gitu kan. Bahkan banyak konglomerat-konglomerat yang join di bisnis AFC. Bahkan hari ini saya lihat di satu postingan salah satu leader AFC, Pak Gunarto ya, sebentar. Ini salah satu pemilik pabrik besar, dia mau join. Ini pabrik benang, jadi owner pabrik benang di Boyolali. Dia itu pabriknya luasnya 20 hektar di atas tanah seluas 50 hektar milik sendiri. Kalau kita pikir ngapain lagi dia mau join bisnis AFC gitu kan? Kalau dia tidak melihat potensi atau visi misi dari AFC ini sendiri gitu loh. Karena ada beberapa orang-orang yang ya istilahnya orang yang udah cukup berada, konglomerat, itu join tuh bukan karena uangnya, tapi dia lihat ini satu perusahaan yang memang bagus dengan visi misi yang memang bagus. Ada yang seperti itu. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa cerita, Pak atau Bu, sebetulnya kita ini sehari-hari juga sebetulnya seperti melakukan MLM. Ya, kan sering dari kita, misalkan habis makan di satu tempat, ketemu temen, sebentar langsung cerita. Lu pernah makan nggak di tukang bakso yang itu tuh? Lu pernah makan nggak di tukang nasi goreng itu? Situ enak loh. Sebetulnya bisnis ini pun seperti itu, kita hanya sekedar sharing, gitu kan. Nah, kita kan biasanya seringnya nggak pikir panjang, nggak dipikir ribet kalau seperti itu. Kita biasanya otomatis cerita seperti itu. Ya,
untuk film, untuk hal-hal baru, hobi atau tempat nongkrong yang asik, tempat kafe yang baru, kita kan suka otomatis cerita. Jadi sebetulnya kenapa kita harus takut jauhin kalau yang kita sharingkan itu adalah hal yang baik, ya hal yang bermanfaat. Hal bermanfaatnya itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk teman yang kita ajak. Karena kita ini mengajak teman itu bukan hanya untuk kita pribadi yang menghasilkan atau terima manfaat dari bisnis ini, tetapi kan kita pengen teman kita itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Misalnya kita merasakan manfaat produk, kita cerita ke teman-teman yang mungkin punya kebutuhan akan manfaat produk, ya kita kan pengen teman kita pun merasakan hal itu. Kemudian misalkan kita karena dari AFC ini sangat tertolong keadaan finansialnya, kita pun kan ngajak teman kita tuh pengen merasakan hal itu. Nah, jadi mindset kita pun dalam menjalankan bisnis ini pun harus harus benar dulu nih, harus lurus dulu. Jadi kita melakukan bisnis AFC ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi. Karena dulu saya pun pernah ikut nih MLM waktu awal lulus SMA, waktu awal-awal pengen cari duit. Jadi ketika saya sharing itu, tujuannya itu saya pengen dapat duit. Jadi saya waktu itu nggak berpikir bahwa saya ngajak orang itu supaya dia juga merasakan hal yang sama atau supaya dia itu merasakan manfaat dari bisnis ini. Saya cuma berpikir saya ngajak orang saya bisa dapat duit. Itu. Nah, kita tuh harus sama-sama persepsi kita atau mindset kita diluruskan bahwa kita menjalani bisnis ini itu untuk kita sharing berbagi kebaikan. Bahwa dengan menjalankan bisnis ini atau bahwa dengan produk ini teman-teman bisa punya kesehatan yang lebih bagus atau mungkin ada teman-teman yang punya keluhan sakit penyakit tertentu yang sudah buntu misalnya. Tapi ini ada satu peluang di mana produk ini bisa membantu dari paten-paten manfaat yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, wah saya mah nggak pernah berhasil di MLM. Udah nyoba MLM mah gitu-gitu lagi, gagal terus. Gitu kan, suka ketemu yang gitu. Saya juga ketemu beberapa yang gitu. Saya udah pernah nyobain MLM A, B, C, nggak pernah berhasil. Nah, pertama, nggak berhasilnya tuh karena ini, alasannya belum kuat. Jadi itu tadi seperti saya waktu dulu, alasan saya menjalankan MLM itu tujuannya salah, tujuannya nggak kuat. Jadi ketika kita menghadapi penolakan, bahkan bisa dibilang baru 5 penolakan, udah bilang, wah ini bisnis bukan buat saya. Padahal sebetulnya kan orang yang berhasil di bisnis itu tuh penolakannya udah jauh dari 5. Ya, bahkan yang sekelas Toreda atau sekelas Ronin atau sekelas Samurai itu kan yang belum Bushido aja lah maksudnya. Itu kan penolakannya tuh udah puluhan sampai ratusan kali. Tapi ya memang itulah perjalanannya. Jadi ya itu karena beberapa faktor yang bikin nggak berhasil tuh kitanya menyerah terlalu cepat atau kita konsultasi atau tidak berada di tim yang tepat atau juga produk atau perusahaannya nggak jelas. Ya ada beberapa faktor. Jadi kita juga bisa sharing nih sama calon member atau prospek kita yang bilang, oh saya nggak pernah berhasil di MLM. Sama, saya juga pernah mencoba beberapa MLM, tapi tidak berhasil juga. Tapi belum tentu yang kali ini sama. Nah, kenapa? Karena kan dalam bisnis apapun, kita bisa lihat di beberapa orang sukses, mereka itu bukan sukses dari, maksudnya dia nggak langsung sukses ketika mereka langsung menjalankan satu bisnis mereka yang pertama. Bisa mereka sudah gagal 2, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih, baru yang ke-6-nya mereka berhasil. Jadi semua orang sukses itu pernah mengalami kegagalan. Ya tidak begitu aja mulai satu bisnis langsung berhasil. Semua orang yang sudah berhasil itu pasti mengalami jalan yang berliku dan penuh perjuangan. Ya, jadi ininya Tuhan pun tidak akan merubah nasib kita kalau kitanya itu tidak berusaha dan berjuang. Nah, siapa tahu nih di AFC ini jalan sukses yang kita tunggu-tunggu. Yuk kita sama-sama, kita ajak bareng-bareng, kita sama-sama belajar, berusaha. Karena di sini itu banyak banget yang bantu, sama nggak pelit ilmu.
gitu loh. Karena kekeluargaan di AFC ini betul-betul sangat terasa. Nggak seperti di beberapa MLM yang lain ya. Kadang-kadang di beberapa MLM yang lain, yang namanya crossline itu betul-betul tidak mau ngobrol, tidak mau bagi ilmu, nggak boleh ngobrol lah bahkan. Tapi di kita cukup banyak ya crossline yang meluangkan waktu untuk sharing, padahal ya istilahnya bertemu pun nggak pernah, hanya sekedar di sosmed, tapi ketika diminta untuk sharing itu mereka menyediakan waktunya gitu. Yang ya notabene untuk mereka itu tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah, untuk saya pribadi sangat bersyukur nih waktu itu mau mencoba jalanin AFC. Makanya sampai hari ini tuh sangat terbantu sekali secara ekonomi. Walaupun ini sekedar sharing sama teman-teman ya. Untuk saya pribadi, waktu awal saya memutuskan, wah ini harus saya jalanin nih. Itu bukan karena masalah berapa uang yang akan saya dapat dari bisnis ini. Karena saya tuh tahu bahwa MLM tuh ujung-ujungnya ada uangnya. Tapi saya betul-betul waktu awal saya sepenuh hati mau jalanin AFC ini, karena saya lihat ini adalah sesuatu yang betul-betul bagus. Sayang nih kalau teman-teman saya ini nggak tahu informasi ini. Sayang nih kalau teman-teman saya mungkin ada yang nunggu-nunggu nih manfaat dari produk ini. Atau ada teman yang betul-betul nunggu-nunggu satu peluang bisnis network marketing yang betul-betul bagus itu. Nah, itulah yang betul-betul awalnya mendorong saya untuk awalnya menjalankan bisnis AFC ini. Jadi bukan karena wah saya pengen jadi Bushido, wah saya pengen terima uang sehari 22 juta. Itu tuh betul-betul kalau buat saya pribadi ya, ada kan beberapa orang lain yang memang tujuannya itu. Nggak salah juga. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Hal uangnya itu, hal bonusnya itu nomor sekian lah kalau buat saya. Tapi ya bersyukur sekali karena hal itu ternyata ya itulah kita menabur apa yang kita menuai apa yang kita tabur. Itu deh singkatnya. Jadi ya intinya segala sesuatu itu perlu dicoba, kita jangan menutup peluang gitu. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa teman-teman prospek kita suka ngomong, "Aduh, saya lagi fokus kerjaan lain nih." Gitu. Wah, saya kayaknya susah harus bagi fokus. Teman-teman, suara saya masih jelas? Karena internet saya lagi nggak stabil di rumah. Masih jelas ya? Jelas banget kok, deh. Oke, sip. Thank you. Nah, yang tadi ya saya sedang fokus kerjaan lain, karena sering kita ketemu nih. Nah, kita bisa ngomong, untuk masih fokus sama kerjaan lain, nggak apa-apa. Saya pun sama. Saya tuh sebetulnya ada kerjaan utama. Saya pun jalanin AFC secara sambilan kok. Kita cukup sehari itu cuman setengah jam, atau misalnya 1 jam pas setengah jam, yang penting kita konsisten. Tes, putus ya barusan. Iya, barusan putus. Putus. Nah, kita lanjut lagi ya. Udah nggak putus ya sekarang ya? Udah, Nah, kalau oke. Udah. Nah, kalau untuk yang fokus sama kerjaan lain, kita bisa cerita enaknya di AFC itu keanggotaannya seumur hidup, nggak ada expire-nya. Jadi teman-teman bisa beli dulu hak usahanya untuk ambil posisinya dulu. Karena di AFC ini sistem marketing plan-nya binary. Jadi posisi awal itu sangat berpengaruh nih. Jadi nanti misalkan sekarang nggak mau jalanin, tapi karena udah ambil posisi dari awal, itu tuh nanti ke depannya itu kita bisa cuman tinggal ngerjain sebelahnya gitu loh. Kemudian hari tinggal meneruskan. Itu. Jadi nggak ada tuntutan join itu harus langsung dikerjakan. Nah, yang berikutnya nih mungkin yang cukup sering juga. Ah, itu saya lihat di marketplace kok harganya lebih murah sih, gitu kan. Nah, kita juga ngomong, betul nih, kalau sekarang tuh masih banyak banget di marketplace, juga beberapa menjualnya harga lebih murah. Nah, kita tuh perlu edukasi juga, bahwa hal tersebut itu adalah hal yang dilarang, bukan oleh AFC semata, tetapi dari Kementerian Perdagangan memang aturannya untuk
produk-produk direct selling itu nggak boleh dijual secara marketplace, nggak boleh dijual secara online. Nah, memang masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran. Nah, tapi di AFC ini, yang member-member yang ketahuan berjualan di marketplace itu semuanya disuspend. Nah, teman-teman juga boleh cerita ini, disuspend itu bukan untuk sementara, tapi betul-betul disuspend untuk seumur hidup. Dalam satu kartu keluarga itu nggak boleh lagi menjadi partner bisnis AFC. Jadi hak bisnisnya itu betul-betul ditutup dalam satu kartu keluarga. Nah, dalam 3 tahun AFC berjalan di Indonesia ini udah lebih dari 8.000 titik member yang disuspend. Bahkan titik-titik member sekelas leader pun yang ketahuan melakukan undercutting, yang melakukan hal tersebut ya, itu betul-betul disuspend. Jadi teman-teman juga boleh ceritain bahwa di AFC ini integritasnya itu betul-betul dijaga. Karena banyak di perusahaan sebelah itu mereka itu tutup mata dengan hal ini. Karena sebetulnya untuk perusahaan itu udah nggak berimbas dengan keuntungan mereka. Karena member-member kan ngambil barangnya udah bayar dengan harga normal ke kantor. Mereka mau jual di bawah harga itu terserah. Sebetulnya seperti itu. Karena untuk kantor itu nggak ada efek apa-apa. Hanya efeknya itu ke ke sesama member yang menjual dengan harga normal. Itu kan merusak harga gitu kan. Nah, makanya karena AFC ini didirikan atas dasar integritas, mereka betul-betul jaga aturan yang ada, rules yang berlaku, mereka itu betul-betul nggak pandang bulu untuk suspend. Bahkan sekelas Bushido pun kalau memang terbukti melakukan undercutting, mereka itu betul-betul akan suspend. Mereka itu lebih baik kehilangan omset, lebih baik kehilangan leadernya daripada harga di pasaran itu kacau dan bikin member-member susah untuk menjalankan bisnis AFC ini. Jadi AFC betul-betul bertindak tegas sama pelanggarannya. Tuh. Ini perlu teman-teman ketahui nih, waktu awal AFC berdiri, Pak Michael Tampi itu yang minta sama Pak Ernest, kalau memang betul kita mau mendirikan sebuah MLM, saya maunya MLM yang betul-betul menjunjung tinggi integritas. Nah, makanya dia minta untuk izin-izinnya itu di awal diurus terlebih dahulu. Ya ke kementeriannya, ke asosiasinya. Karena banyak beberapa perusahaan lain itu berjalan dulu sambil urus izin. Bahkan cukup banyak yang berjalan dulu ternyata izinnya nggak keluar. Itu ada juga yang seperti itu. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa edukasi ke prospek atau calon member kita yang bilang, itu kok di marketplace ada barangnya, kemudian ada yang lebih murah. Nah, ke satu nih, kalau kerugian beli di marketplace, produknya kita nggak bisa jamin keasliannya. Ya, kemudian udah banyak kejadian, ternyata dikirim isinya kurang. Pernah juga satu waktu, ada yang dikirimnya ternyata isinya kopi, bahkan bungkus kopi pernah. Ya, kemudian kalau belinya di online, kita kan nggak bisa bertanya lebih jauh atau konsultasi nih, kalau misalkan terjadinya begini atau begitu, itu kelangsungannya gimana kan untuk konsumsi produknya. Jadi kemudian untuk misalkan dia ngomong itu lebih murah, tapi di sana kita juga bisa informasikan bahwa di situ tuh lebih murah cuman 1-2 kali gitu loh. Kita kalau beli online itu melewatkan kesempatan punya berbagai potensi income. Nah, kita langsung bilang kalau keuntungannya kita beli di member resmi AFC atau menjadi member AFC, itu produknya pertama dijamin, pasti asli. Kemudian kita dapat hak bisnis nih sebagai member resmi AFC. Di mana hak bisnis ini ada berbagai macam nih, banyak gitu. Jadi lebih murahnya bukan cuma sesaat, bukan lebih murah 1, 2, 3 kali. Itu bahkan bisa lebih murah, bahkan gratis dalam pemakaian produknya secara kontinu. Seperti contohnya saya hari ini, saya bersyukur sama istri itu, ya bisa, ya sebetulnya sih kalau mau 10 box gratis tuh udah bisa sekarang. Cuman saya sama istri biasanya beli 3-4 box, nah itu karena sudah ada bonus yang berjalan, istilahnya bisa pemakaian produk secara gratis atau lebih murah lah gitu ya. Nah, kemudian kita juga keuntungan menjadi member AFC, punya keluarga dan komunitas baru yang saling support gitu. Kalau kita belinya di marketplace kan hal itu nggak ada semuanya. Gitu. Jadi teman-teman bisa menginformasikan hal ini
untuk hal yang tentang marketplace yang dijual lebih murah dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang sering juga nih, saya nggak pinter jualan, saya mah nggak bisa jualan. Nah, sama Bapak, Ibu, saya juga nggak pinter jualan. Tapi di bisnis ini kita sebetulnya nggak perlu pinter jualan. Intinya mindset kita, nah yang tadi saya cerita bahwa mindset kita itu bukan mencari orang itu harus beli atau harus join, tapi yang kita lakukan ini adalah sharing, menyampaikan informasi. Kenapa sih kita nggak sharing, menyampaikan informasi yang baik gitu kan? Kalau informasinya informasi yang nggak benar, yang nggak jelas, kan baru jangan. Kalau ini kan informasinya informasi yang baik, bisa membantu seseorang, baik dalam hal kesehatannya ataupun finansialnya. Tuh, jadi pertama mindsetnya kita harus dibenerin dulu gitu. Nah, kemudian tipsnya itu kita ngomong nih sama prospek kita. Kita ini nggak ajak kamu untuk jadi sales. Kita ini nggak ajak kamu untuk jadi pedagang atau SPG bahan itu ya. Karena kalau cuma jadi sales, income-nya itu nggak maksimal. Jadi income besarnya itu ada kalau kita ini bergerak sebagai partner bisnis AFC. Makanya baru mau saya ajak kamu nih sebagai partner bisnis AFC. Saya juga orangnya nggak pinter jualan, malah saya nggak suka jualan. Tuh. Nah, jadi kita lakukan duplikasi bisnis. Karena sebetulnya 95% kita atau 90% teman kita itu kan sebetulnya orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Ya, jadi jangan, ya sebaiknya jangan kita kontak orang itu langsung ngomong, gue sekarang punya produk bagus nih, produk Jepang. Nah, belum apa-apa kan kayak kita aja kalau ditelepon seperti itu, aduh mau ditawarin apa lagi sih, gitu kan? Aduh, gue lagi pengeluaran bulanan lagi diirit-irit, ini nawarin apa lagi nih, gitu kan? Jadi tanggapannya itu pasti cenderungnya negatif karena harus keluar uang tadi. Nah, kalau misalnya kita informasikan misalnya seperti ini. Ini kalau ini ya, misalnya kita belum tahu, kita belum gali kebutuhannya, belum punya kesempatan ngobrol lebih jauh. Jadi yang kita lakukan itu adalah memfilter. Jadi kita bisa langsung aja kita informasikan. Misalnya ke si Budi misalnya. Bud, saya ada info peluang bisnis sih. Udah saya pelajari nih, kita 6 sampai 12 bulan ke depan itu bisa ngasilin income buat kita 50 jutaan sampai 100 juta per bulan. Nah, saya ada strateginya. Lu mau denger nggak? Udah cukup. Kalau misalnya dia nggak mau denger, it's okay, nggak usah diterusin. Kalau dia mau denger, wah apaan tuh? Yuk, kapan kita ngobrol? Santai aja. Kalau misalkan ini sharing-sharing dulu aja. Kalau kamu nggak tertarik pun nanti akhirnya nggak apa-apa. Gitu. Kalau tertarik, nanti kita jadi partner bisnis bareng-bareng. Nah, gitu. Nah, itu akan dilakukan duplikasinya seperti itu. Kalau kita dari awalnya, misalnya langsung seperti tadi nih, gue udah ada produk baru nih di Jepang, lu mau nggak? Ini bagus loh buat ini. Nah, nanti kan ya yang di dalam pikirannya dia itu berarti saya harus seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita pelan-pelan perbaiki atau kita jalankan duplikasi secara bisnis. Karena para achiever rank yang dari terutama samurai ke atas deh, shogun ke atas, shogun, daimyo, bushido, mereka itu nggak akan bisa meraih peringkat itu kalau mereka mengandalkan jualan gitu loh. Makanya di berbagai sharing mereka itu mereka tidak mereka tidak mengajarkan kita atau tidak sharing hal kita untuk berjualan. Karena inti dari bisnis network marketing ini adalah membangun jaringan, istilahnya membangun aset ya. Jadi nanti ketika asetnya sudah terbentuk, aset itulah yang akan menghasilkan income buat kita. Itu. Nah, ini sebagai penutup, how you build your relationship will build the trust. Jadi intinya kita itu harus ini sih ya, maksudnya gali kebutuhan, gali relasi. Dari relasi yang terbentuk itu kan akan terbangun trust dari mereka. Karena kan sebetulnya balik lagi yang kita jual itu kan diri kita sendiri. Ya,
ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, semuanya nawarin SOP 100, semua nawarin bisnis ARC. Nah, kenapa dia harus gabungnya sama kita, gitu kan? Nah, then the trust will give them more confident. Jadi dia percaya sama kita, to believe in you. Nah, percaya sama kita, balik lagi in you, ke kitanya kan. Then they will join with you. Itu intinya kitanya harus jadi bisa dipercaya sama orang. Jadi apakah kita bisa jadi solusi buat dianya? Apakah dengan kita dia betul-betul apa yang kita tawarkan, apakah betul akan berimpact dengan dia bersama kita gitu loh. Nah, jadi kitanya lah yang harus jadi dipercaya. Tuh. Oke nih teman-teman, ada yang mau ditanyain atau yang mau di-sharingin atau ada yang lainnya lagi yang disampaikan? Apakah cukup jelas? Jelas kok. Jelas banget. Untung nggak putus-putus internetnya. Enggak. Lancar kok dari tadi. Kemarin malam udah komplain nih. Oh. Gimana nih Teh Iin, Teh Rani, Teh Ami nih, atau Teh Ina, apa pernah ketemu yang lain lagi, atau dari yang sharing yang tadi gimana? Ada yang mungkin, ada yang lebih enak ininya? Oh iya kok, kalau misalnya yang kayak kemarin ya, aku yang ngeprospekin orang-orang yang jauh gitu, yang nggak kenal dan jauh gitu. Kan udah berapa kali di follow up, jadi jawabannya cuman oke, oh iya nanti aku mau, oke gitu. Terus sebaiknya gimana ya kalau misalnya kan udah berapa kali, udah 3 kali follow up kayaknya, apa 4 kali gitu. Jawabannya cuman oke, iya oke gitu. Jadi mendingan digimanain ya buat negesinnya gitu ke orang-orangnya. Udah, maksudnya udah cerita lebih jauh. Udah, ada yang kemarin yang termasuk Mbak Nikmah itu yang dari Bontang, terus siapa sih, Mas Tohirin yang dari Tegal yang itu. Sebenarnya kalau yang Mas Tohirin tuh masih pengen ikut LP ya, masih pengen ikut itu. Cuman selalu waktunya tuh nggak tepat gitu. Jadi dia nggak bisa mutusin iya atau enggak gitu. Pokoknya pengen ikut dulu intinya tuh gitu. Oh, tapi belum kesampaian ikut. Belum kesampaian. Ya paling kalau yang untuk Mas Tohirin itu kita arrange waktu nih untuk dia. Kita awalnya sediain waktu dulu nih. Misalnya kita mau LOP buat dia nih. Sediain waktu aja, misalnya kita udah arrange waktu, misalnya kalau nggak Kamis atau Sabtu misalnya. Nah, kita tanya ke dianya, Pak, ini kebetulan mau ada LOP nih hari Kamis atau Sabtu gitu, Bapak bisa ikut yang mana, misalnya gitu. Mau siang apa sore gitu, misalnya gitu. Berarti dikasih pilihan dulu aja ya. Nah, terus kemarin kalau tuh misalkan kesulitan dia tuh karena pas waktu hari apa tuh bisa ikut, cuman dia nggak bisa masuk ke Zoom-nya. Dia bilang, Teh ini harus install dulu ya Zoom-nya, Teh ini harus gini dulu ya. Ini ngajarin lain, ya Allah ini gimana ya. Ya paling kalau gitu ya harus sediain waktu buat bimbing dia ini Zoom-nya dulu dong. Iya benar. Nah sekarang satu lagi kan ada yang suka beberapa kali ada sales entah sales Yakult atau sales apa yang jualan datang ke rumah. Jadi dia kayak udah rutin aja datang ke sini tuh misalnya sebulan sekali gitu ya. Kalau yang orang-orang kayak gitu tuh bisa nggak ya diajakin yang kayak gini kok? Bisanya mah bisa aja, Teh. Ya. Contoh si Mas Latif nih. Latif itu pas lagi ke Bandung itu, dia di tempat nginepnya itu ada mbok jamu. Nah, sama itu diajak ngobrol. Ya ngobrol biasa sambil beli jamunya gitu. Nah, si mbok jamunya kan nanya, lo orang mana, Mas? Oh, sama orang Solo ternyata gitu kan. Dari situ tuh ya ngobrol-ngobrol. Nah, si mbok jamu juga nanya, lagi bisnis nih Mas di Bandung atau apa gitu. Nah, si Latif juga nyambung.
iya nih saya nggak pulang-pulang nih di Bandung, ternyata saya terima 4 juta nih selama di Bandung. Oh bisnis apa mas? Gitu kan, dari situ masuk gitu. Oh, Iya bisnis ini, saya lagi ngembangin bisnis nih. Oh, ya siapa tahu nih buat Simbo juga kalau mau tambahan income, saya boleh deh kalau mau saya sharingin gitu. Boleh mas. hmm, Terus saya tukeran nomor WA-nya dulu, takut Simbonya sekarang mau pergi ke tempat lain, nanti saya sharing infonya lewat WA. Nah gitu, yang penting tukeran kontaknya dulu. mhm. Aku juga sempat kepikiran sih yang kayak sales yang itu pengen kan dia pasti dari rumah ke rumah ya, maksudnya siapa tahu dia ada punya langganan siapa gitu, kalau nggak bekalin brosur aja gitu. Hmm. Teh ini misalnya siapa tahu mau gabung gitu, nanti tawarin aja ke yang saya udah punya langganan siapa gitu, tawarin ke si ibunya gitu. Bener nggak ya maksudnya mau ngomonginnya kayak gitu kan? Bisa, yang penting bisa ngobrol lebih panjang tadi teh, Hmm, gitu. Dan kadang-kadang ya, saya dapat tips dari tim-tim lain juga. hmm, Jadi mereka itu prospek tuh kadang-kadang sama sekali nggak ngomongin AFC-nya. Kadang-kadang tuh hmm, betul-betul ngobrol ya soal kehidupan, soal gimana dia selama ini kerja, bagaimana keluarganya. Betul-betul hari pertama mereka berhasil ketemu itu ngobrolnya hal itu gitu loh. Baru setelah itu bahkan tadi saya dapat cerita juga setelah ngobrol-ngobrol gitu akhirnya satu orang itu join. Padahal dia itu bukan dari orang yang mapan gitu ya, tapi dia memang hmm. punya hati yang mau bantu orang lain. Nah, dia itu join dari keadaan dia yang terbatas, tapi malah produknya itu dia kasihin untuk bantu temennya yang lagi perlu gitu. Jadi awal-awalnya itu ngobrolnya yang ngobrol soal-soal itulah tentang gimana membangun impian kayak Putus-putus kok Maris. gitu-gitu. Wah, mulai nih IndiHome nih IndiHome nih Kasihan ya. Ya, jadi gitu kadang-kadang kita prospek tuh bukan bukan dulu ngomongin produk atau bisnis gitu. Kadang-kadang kita betul-betul perlu gali obrolan lebih dalam. Nanti setelah kita bisa saling tukar saling tukar pikiran. Jadi udah saling welcome gitu. Nah, dari situ bisa masuk. Ya memang memang yang gitu nggak perlu waktu yang cukup panjang juga ya. Tes putus lagi nih. Tes halo. Putus-putus lagi. Hmm. Terus putus lagi. Mana Hmm. mana posisinya? Iya tuh, Ini nih, Mbak Din. freeze-nya Ini masuk harus pas gitu lagi. harus di screenshot nih. Malah Kirimin coba ke di WhatsApp. screenshot. Udah nggak ya sekarang? Masa lagi. Oke, Teh Ami. Makasih Iya. udah datang. Hmm. Iya gitu Teh Rani. Mbak Dina nih paling mungkin ada yang mau ditambahin nih Mbak Din. Hmm. Siap. Mbak Dina teh masih di Iya. Cirebon. Ini apa sih? Aku juga pernah Sarah. Dina tuh di Cirebon atau udah di rumah? Ini baru selesai tadi jam berapa ya? Jam 8-an kayaknya. Hmm. 8 Nginap baru di sana teh. Kayaknya sih yang nginep soalnya udah jam segini nih. Hmm. Tadinya sih mau langsung pulang, tapi nggak tahu nih. Ya, hati-hati bisa Kalau capek di jalan. enak di rumah Sama-sama Budi. di sana tapi ada ini ya.